Kenalin nih, kita dari STKIP Paris Barantai. Kita dari kelompok 7 untuk mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika. Oke, video ini akan membahas tentang perkembangan matematika pada Eropa abad pertengahan. Jadi teman-teman, yang bakal kita bahas itu abad pertengahan dimulai dari abad keberapa sih? Lalu bagaimana sistem numerasi Eropa? Yang terakhir, siapa saja ya tokoh-tokohnya dan apa saja penemuannya? Untuk itu, mari kita dengar penjelasan lengkapnya. Go go! Berdasarkan khasanah klasik, matematika Eropa berasal dari Thales dan Euclid. Berkebangsaan Yunani dipelajari, dikritisi, dan disebarkan oleh orang-orang Islam Arab pada awal abad pertengahan, lalu pada abad ke-12 dan 13 Masehi. Digunakan oleh orang-orang Eropa. Abad ke-12. Dalam sejarah matematika abad 12 itu disebut sebagai abad terjemahan. Salah seorang yang giat dalam menerjemahkan itu ialah biarawan Adalard dari Bath, sekitar kurang lebih tahun 1120. Penterjemah paling banyak ialah Gerardo dari Cremona 1114 sampai 1187. Ia terjemahkan 90 karya bahasa Arab ke bahasa Latin. Di antara terjemahannya ialah Almagest dari Ptolemeus, Elemen Euclid, dan Aljabar dari Al-Khawarizmi. Abad ke-13. Pada abad ke-13 muncul seorang tokoh yang bernama Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo da Pisa adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202. Buku ini berisi tentang problem-problem dengan menggunakan lambang Hindu Arab. Salah satu problem yang terdapat pada Liber Abaci ini adalah barisan Fibonacci. Abad ke-14. Abad ke-14 adalah masa yang tandus bagi matematika. Di dalam abad ini terjadi perang 100 tahun. Dengan pergolakan politik ekonomi di Eropa Utara yang sedang memuncak, matematikawan terbesar masa itu adalah Nicole Oresme. Ia menulis 5 karya matematika dan diterjemahkan sebagian dari Aristoteles. Dalam salah satu saluran itu muncul penggunaan pertama yaitu eksponen, pecahan, dan di saluran lain ia menempatkan poin dengan koordinat. Selanjutnya, abad ke-15. Dalam sejarah, abad ke-15 disebut zaman Renaissance. Nicholas Cusa menjadi gubernur Roma pada tahun 1448. Ia menulis beberapa brosur matematika dan memperbaharui kalender. Ia juga tertarik untuk menyelesaikan membusur sangkarkan lingkaran dan soal membagi 3 sama sudut-sudut. Kemudian, pada abad ke-16 itu ada prestasi matematika, yaitu simbol aljabar telah dimulai dengan baik, perhitungan dengan angka Hindu-Arab menjadi standar, pecahan desimal telah dikembangkan, persamaan kubik dan kuadrat telah diselesaikan, bilangan negatif telah diterima, trigonometri telah disempurnakan dan sistematis dapat menghitung dengan beberapa tabel yang sangat baik. Selanjutnya, bagaimana sih sistem numerasi di Eropa? Nah, sistem numerasi di Eropa, kira-kira tahun 825, seorang ahli matematika Persia bernama Al-Khawarizmi menulis buku yang berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap. Kemudian, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 12 dan terjemahan inilah yang memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke Eropa. Jadi teman-teman, sistem numerasi di Eropa ini mengadopsi dari sistem bilangan Hindu-Arab. Selanjutnya, siapa saja sih tokoh-tokohnya dan apa saja penemuannya? Mari kita simak penjelasannya. Go go!
Oke, tokoh yang pertama itu René Descartes, yang lahir di La Haye, Prancis, 31 Maret 1596. Ia dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin karena karyanya yang menciptakan sistem koordinat Cartesius. Selanjutnya ada Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1643 di Worcester by Cotswold. Newton mengembangkan kalkulus integral dan juga berhasil menyebarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Selanjutnya Leonhard Euler. Leonhard Euler juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Terus ada Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss salah satu karyanya yaitu menerbitkan buku Disquisitiones Arithmetica, yaitu sebuah teori bilangan yang paling berpengaruh di sepanjang zaman. Selanjutnya Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716 adalah seorang jenius universal, seorang pakar dalam hukum, agama, filsafat, kesusastraan, politik, geologi, sejarah, dan matematika. Selanjutnya ada Augustin Louis Saussure. Augustin Louis Saussure lahir di Paris. Salah satu karyanya adalah Saussure mengembangkan rumus dari Euler tentang geometri bidang dengan menghubungkan jumlah sudut permukaan garis vertex dari polyhedron sehingga didapatkan rumus S plus 2 sama dengan M plus V. Yang terakhir ada Fibonacci. Fibonacci tahun 1170 sampai 1250. Pada tahun 1202, Fibonacci menerbitkan buku Liber Abaci dengan menggunakan numeral Hindu-Arabik. Itulah beberapa tokoh dari abad pertengahan di Eropa. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Udah tahu? Udah ngerti? Udah paham? Udah makan? Udah minum? Udah tidur? Udah mandi? Canda-canda. Oke, itu tadi penjelasan dari kami tentang perkembangan matematika pada Eropa abad pertengahan. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.